Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati. Mari kita arahkan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Dalam mengawali ibadah kita, saya mengajak kita untuk bersaat teduh. Amin. Mazmur 42 ayat 2 berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pagi ini Allah menyatakan kepada kita bahwa Dialah tempat satu-satunya perlindungan dan kekuatan kita. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian kita. Kita agungkan nama Tuhan melalui pujian kekuatan di hidupku. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan Bapak Ibu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak. Dengan iman katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
hidupku tak akan goyah selamanya. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya rindu jemaat Tuhan menyanyikan lagu ini, dibantu oleh singer. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kami boleh naikkan kepadamu, ya Tuhan kami, yang kami sembah. Kami bersyukur, kami boleh diberikan kesempatan untuk datang kepadamu pagi ini Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami mau
berserah kepadamu. Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, agar kami benar-benar dilayakkan pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami tahu kami adalah orang yang sangat hina, sangat berdosa, orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Sucikan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pagi ini. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang akan berdatangan. Kami mohon kiranya Tuhan tolong agar sampai di tempat ini dengan selamat dan bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih segala kuasa yang jahat yang ingin mengacaukan pikiran kami, yang ingin mengacaukan konsentrasi kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau jauhkan semua di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Jam ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nantinya, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu, apapun keadaan yang kita alami saat ini, jangan takut sebab Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng kita. Amin. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian kita bahwa Tuhan juga gunung batuku. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga Penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. sekali lagi katakan dengan iman. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia yang perisaiku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga Katakan kota bentengku, kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. aku percaya Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. tempat perlindungan, Tempat perlindungan yang tinggi.
sekali lagi katakan. Tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita terus naikkan pujian kita yang mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita naikkan pujian sekali lagi Bapak Ibu. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum wanita kita sorga. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati, biarlah pujian kita yang mengantarkan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Baginya kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya,
melindunginya. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan, kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Terlebih di dalam pemberitaan firman-Mu, kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, agar firman-Mu dapat menolong kami dan menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan, dan urapi kami semua agar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu ini tidak sia-sia bagi kami. Demi dan di dalam nama Yesus Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita kembali diizinkan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kalau di Alkitab itu ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya. Kalau di Alkitab di sini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Mazmur pasal 46. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama, jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang kedua, kita bergantian hingga pada ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan di bawah perikop, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang atau Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ketahuilah bahwa aku Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seharusnya kita merespon ketika ada ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa kita? Tentu secara umum yang kita alami adalah ketakutan dan kekhawatiran, bukan? Kita cenderung panik ketika keselamatan kita terancam. Contohnya, situasi dunia yang saat ini sedang tidak menentu seringkali menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada diri kita sendiri. Belum lama ini, BMKG mengabarkan bahwa akan ada gempa megatrust atau gempa yang berskala besar
yang akan melanda beberapa wilayah Indonesia dan dapat membahayakan manusia. Nah, berita ini Bapak Ibu membuat geger masyarakat dan viral di media sosial. Akhirnya apa? Kita dipenuhi dengan kecemasan, bukan? Kita takut. Kita mempersiapkan diri untuk mencari tempat. Bahkan ada yang sudah mempersiapkan barang-barang yang perlu dibawa ketika gempa melanda. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya menelpon dan ternyata juga ibu saya ini merasa takut dengan isu gempa tersebut ya. Apalagi dia khawatir tentang keadaan kami yang berada di perantauan jauh dari dekat ibu saya. Nah, selama percakapan kami saya merasa sedikit tergelitik dengan pembicaraan ibu saya, di mana dia berkata kalau orang-orang di kampung kami sudah membuat pondok-pondok kecil di atas dari tempat pelarian mereka ke depan kalau ada gempa. Bahkan sudah ada yang membuat perahu. Nah, ini menunjukkan betapa mudahnya manusia dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatirannya sendiri. Nah, selain isu gempa megatrust ini, ada isu yang tidak kalah mengkhawatirkan kita juga. Kira-kira apa ya? Yaitu virus baru yang disebut dengan virus monyet. Virus monyet. Nah, virus ini dianggap berbahaya. Ya, sepertinya sepupuan dengan COVID-19 ya. Nah, karena adanya virus yang membahayakan ini, virus monyet, akhirnya membuat orang takut untuk berpergian. Orang-orang mulai menghindari untuk bersalaman. Kemudian bahkan orang-orang menutup diri dengan orang lain. Lagi-lagi ini mencerminkan ketakutan kita terhadap ancaman keselamatan. Ada lagi Bapak Ibu, berita hangat yang akhir-akhir ini bisa membuat kaum Hawa menjadi takut di dalam memilih pasangan. Bahkan ada yang takut untuk menikah. Ada yang tahu berita apa yang lagi hangat-hangatnya di media sosial? Bagaimana? Ya, jika kita mengikuti berita terkini, maka kita akan mengetahui isu-isu yang marak seputar pasangannya. Itu berita seperti yang dikatakan Saudari Devi, berita perselingkuhan dan KDRT. Nah, banyak kasus perselingkuhan ini berujung pada kekerasan, bahkan pada pembunuhan Bapak Ibu. Ya, coba kalau kita scroll TikTok atau media sosial lain, tidak akan muncul info-info yang lain selain kasus perselingkuhan, kasus KDRT, dan kasus yang saya ikuti yaitu kasus seorang wanita mantan finalis Miss Swiss, di mana ia dimutilasi oleh suaminya sendiri. Coba bayangkan. Bahkan lebih ngerinya lagi Bapak Ibu, potongan-potongan badan istrinya itu di blender. Siapa yang tidak takut dengan kejadian ini? Padahal setahu kita, negara Swiss itu adalah negara yang paling aman. Mengerikan. Dunia sekarang semakin gila. Orang yang kita anggap bisa melindungi kita, bisa menjaga kita, justru bisa menjadi ancaman bagi keselamatan diri kita sendiri. Dan ini benar terjadi Bapak Ibu, bukan hoax. Harapan terbesar saya dan yang menjadi doa saya, semoga hal ini tidak terjadi kepada kita yang ada di tempat ini. Amin ya. Untuk anak-anak muda, termasuk saya juga. Jangan sampai kita salah memilih pasangan. Jangan sampai kita salah memilih pasangan. Kita bisa belajar dari Opa yang tidak salah memilih Oma sebagai pasangannya. Sampai saat ini Oma begitu setia, mendampingi, mendukung Oma di dalam pelayanan. Luar biasa bukan? Kita harus pandai seperti Opa mencari pasangan. Jangan hanya modal cinta toh. Kita juga bisa belajar dari Ibu Arthur yang pandai memilih Pak Arthur ya, jadi pasangan. Pak Arthur begitu menyayangi Ibu Arthur, begitu memanjakan Ibu Arthur, bukan begitu ya Ibu ya, sangat menyayangi Ibu Arthur. Kita harus pandai, ini penting.
Kita juga belajar dari pasangan-pasangan yang lainnya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, ketakutan dan kekhawatiran adalah hal yang wajar dialami oleh setiap manusia ketika menghadapi ancaman dan tekanan hidup. Namun, perlu kita ingat, perlu kita ketahui, jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran kita menguasai hidup kita, akhirnya membuat kita lupa dengan Tuhan. Ini adalah hal yang paling esensi saat kita menghadapi problema kehidupan. Nah, dengan situasi dunia yang tidak menentu saat ini, kita mengalami banyak tekanan. Maka pada saat ini, Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya kembali. Jangan takut. Bahkan Tuhan ingin berkata kepada kita yang hadir pada saat ini, serahkanlah kepadaku. Sesuai tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah serahkan kepadaku. Nah, mengapa kita harus menyerahkan semua apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Karena dikatakan di dalam nats yang sudah kita bacakan, yaitu karena Allah adalah kota benteng kita. Mengapa Allah dikatakan adalah kota benteng kita? Karena poin yang pertama, Allah memberikan perlindungan dan kekuatan. Kita bisa melihat di ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan kepada kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana Allah sang kota benteng itu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada umatnya. Nah, Mazmur ini dinyanyikan oleh Bani Korah berbicara tentang cara Allah yang secara aktif menyatakan pertolongan dan kekuatan kepada umatnya ketika umatnya ini menghadapi krisis dan ancaman dari kerajaan Asyur. Jadi pada masa pemerintahan Raja Hizkia ini, kota Yehuda atau kerajaan Yehuda mendapat ancaman yang begitu besar dari seorang Raja Sanherib, seorang penguasa yang terkenal sangat kuat. Jadi Raja Sanherib ini memberikan pesan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan segera merebut kota Yerusalem, ibu kota Yehuda. Raja Sanherib berkata kepada Raja Hizkia, Raja Hizkia, mending deh kamu menyerah sebelum kami menyerang. Kami itu loh kerajaan yang besar, kami itu loh kerajaan yang begitu kuat. Semua orang tahu kami lebih kuat dari semua kerajaan. Kalian tidak akan mungkin bisa mengalahkan kekuatan kami. Bahkan Tuhan yang kalian sembah itu tidak akan mampu menolong, bahkan memberikan kemenangan bagi kalian. Itu adalah ancaman yang diberikan oleh Sanherib ini kepada Raja Hizkia. Tentu di tengah situasi genting seperti ini, Raja Hizkia dan rakyatnya mengalami tekanan dan ancaman yang begitu berat. Tetapi di tengah ketakutan Raja Hizkia, dengan penuh kerendahan hati, dia datang mencari dan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong mereka dari ancaman itu. Ternyata saudaraku yang terkasih, Allah mendengarkan doa Raja Hizkia. Melalui Nabi Yesaya, Allah ini menyampaikan pesan bahwa hal itu tidak akan diizinkan oleh Allah terjadi. Dia akan melindungi dan menjaga kota Yerusalem. Mendengar kabar ini, mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka, Raja Hizkia dan rakyatnya merasa lebih kuat, mereka merasa lebih aman. Mereka tidak takut lagi dengan ancaman yang sudah diberikan oleh kerajaan Asyur, bangsa Asyur kepada mereka.
Karena mereka percaya bahwa kemenangan akan terjadi kepada mereka. Karena Tuhan menolong, Tuhan akan menyatakan perlindungan kepada mereka. Ya, memang benar Bapak Ibu. Perlindungan serta pertolongan yang nyata kepada bangsa Israel sungguh terjadi. Allah melakukan intervensi dengan luar biasa. Apakah Bapak Ibu tahu? Pada malam sebelum bangsa Asyur ini menyerang kota Yerusalem, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menghancurkan prajurit bangsa Asyur. Sehingga ketika pagi harinya, Raja Sanherib ini melihat ternyata pasukannya pada tewas. Tahu berapa jumlahnya? 185.000 jiwa yang tewas pasukannya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya karena kejadian ini, Raja Sanherib ini tidak jadi menyerang kota Yerusalem. Dia kembali ke kota asalnya. Tetapi ada suatu hal yang lebih mengejutkan lagi. Raja Sanherib ini mati dan dibunuh oleh anak-anaknya sendiri di kuil dewa mereka. Kemenangan ini menjadi suatu bukti nyata akan pertolongan dan kekuatan Allah dalam melindungi umatnya yang setia. Itulah sebabnya di sini pemazmur berkata di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan keempat, bahwa meskipun ada ancaman yang dapat membahayakan nyawa mereka sekalipun, mereka tidak akan takut, mereka tidak akan gentar, tidak akan goncang. Karena ada Allah kota benteng mereka, ada Allah gunung batu mereka yang akan memberikan perlindungan, kekuatan, bahkan pertolongan dengan tepat waktu secara nyata. Bapak Ibu yang terkasih, setiap dari kita pasti memiliki pergumulan masing-masing ya. Tapi tidak ada seorang pun dari kita yang bisa melepaskan diri dari pergumulan dan kesesakan hidup itu. Hidup tanpa masalah adalah suatu kemustahilan. Meskipun kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, kita pun tidak luput dari problematika kehidupan. Dan pergumulan bisa datang silih berganti dalam hidup kita. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah kepada siapa kita meminta pertolongan ketika kita sedang menghadapi masalah. Apakah kita meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada orang yang kita anggap hebat dan mampu menolong, atau kepada Allah? Kira-kira kepada siapa? Kepada siapa Bapak Ibu? Kenyataannya, realitanya di dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita memiliki masalah, kita tidak mencari Allah, kita tidak berserah penuh kepada Allah. Karena kenapa? Kita kurang yakin bahwa Allah bisa menolong kita di dalam kesesakan itu. Ujung-ujungnya apa yang kita lakukan? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mencari jalan keluar sendiri. Walaupun ujung-ujungnya juga nanti ketika kita mencari jalan keluar sendiri, jalan keluar yang kita pilih itu adalah salah, membawa kita ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu, saya baru mendengar kabar dari kampung yang belum lama ini juga, di mana di kampung saya itu sedang maraknya penyakit DBD. Jadi kalau tidak secepatnya ditangani, maka bisa mengancam nyawa orang-orang di sana. Dan sudah banyak kejadian, sudah ada banyak yang meninggal gitu loh. Tetapi yang sangat disayangkan adalah sebagian dari orang-orang di sana ini tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak langsung membawa kepada medis. Tahukah apa yang mereka lakukan? Mereka membawa yang sakit DBD ini kepada dukun. Tidak masuk akal bukan? Ibaratnya seperti ini, kita sedang sakit kepala, sebenarnya kita membutuhkan obat Paramek, tapi yang dikasih kepada kita obat nyamuk, Baygon. Ya mati dong. Ini miris sekali. Saya sangat sedih mendengarkan kabar ini.
Kenapa tidak meminta pertolongan kepada Tuhan? Kenapa berjalan sendiri? Tapi ketika anaknya mati, dia menyalahkan Tuhan. Luar biasa manusia zaman sekarang. Saya yakin tidak ada orang-orang yang seperti ini di tempat kita. Mungkin kita yang ada di tempat ini, kita tidak suka mencari dukun ya. Kita tidak suka pergi ke dukun karena kita sudah tidak percaya dengan hal-hal yang demikian. Tetapi terkadang di dalam hidup kita, kita menjadikan rokok, kita menjadikan minuman sebagai pelarian kita ketika kita menghadapi masalah. Kita merasa bahwa kita menganggap rokok atau minuman keras ini bisa memberikan kita ketenangan, bisa menyelesaikan masalah kita, bisa menghilangkan stres kita. Walaupun sebenarnya kita tahu rokok dan minuman ini tidak bisa memberikan kita jawaban dari pergumulan kita. Bahkan yang ada menghancurkan hidup kita. Kalau kita perempuan, ya gak mungkin merokok ya. Atau ada yang merokok di antara kita di sini. Atau ada yang suka minum minuman keras. Melihat wajah-wajah jemaat Jemur Sari, saya percaya tidak ada yang minum rokok. Saya percaya tidak ada yang suka minuman keras ya. Kalau kita perempuan, apa yang kita alami ketika kita menghadapi masalah kehidupan? Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita mencari Allah? Terkadang kita mencari Allah, tapi kita tidak menomorsatukan Tuhan. Kita datang, kucuk datang kepada teman, curhat. Loh, kok bukan curhat sama Tuhan? Kenapa kepada orang lain gitu loh? Menjual kesedihan. Tahu tadi suami saya ngorok, saya terganggu tidurnya. Cerita masalah yang dia hadapi, cerita kepada temannya, padahal belum tentu nanti solusi yang diberikan oleh temannya itu benar adanya ya. Kadang bisa menyesatkan kita juga. Ya wajar, namanya juga manusia, penuh keterbatasan. Jangan cari manusia di dalam menyelesaikan masalahmu. Carilah Tuhan. Karena Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan kepada kita saat kita mengalami kesesakan hidup. Ketika kita menyerahkan kepada Allah apa yang menjadi pergumulan setiap kita. Misalnya saat ini kita sedang memiliki masalah dalam keluarga. Kita memiliki masalah dalam pekerjaan kita. Kita memiliki masalah dalam studi kita, di dalam pelayanan kita. Mari datang cari Tuhan. Mari berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah menghadapi masalah hidup itu. Bahkan Allah sendiri akan bertindak untuk menolong kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi ancaman-ancaman yang ada di dunia ini. Karena kita tahu ada Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kemudian Bapak Ibu, mengapa Allah disebutkan? Mengapa Allah dinamakan sebagai kota benteng kehidupan kita? Karena poin yang kedua, di sini dikatakan, Ia memberi kedamaian dan keamanan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, dari sini, di sini pemazmur menggambarkan bahwa kedamaian dan keamanan hanya diperoleh dari Allah saja, meskipun kita di tengah kekacauan dunia. Nah, pada ayat ke-5 di sini kota Allah yang dimaksud adalah Yerusalem, tempat bait Allah berdiri sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan. Dan kata sungai yang ada di dalam ayat ini melambangkan ketenangan dan kedamaian yang datang dari hadirat Allah di tengah situasi genting. Selanjutnya di ayat ke-6 pemazmur menjelaskan bahwa kehadiran Allah di Yerusalem bukan hanya mendatangkan kedamaian, tetapi juga keamanan karena Allah sendiri yang melindungi kota tersebut.
Dan lanjut di ayat yang ke-7 dinyatakan bahwa meskipun kekacauan terjadi di sekitar Israel pada waktu itu, di mana bangsa-bangsa ribut dan banyak kerajaan runtuh, suara Allah yang melambangkan kuasanya yang absolut dapat mengubah segalanya. Sehingga di akhir ayat 8 menegaskan bahwa Allah adalah pelindung yang kokoh. Apa yang dimaksud dari ayat 5 sampai dengan ayat ke-8 ini adalah ketika Allah secara aktif hadir untuk menjaga kota Yerusalem yang merupakan pusat penyembahan kepadanya, maka melalui kehadirannya di sana akan ada kedamaian dan keamanan. Tidak ada ancaman yang dapat mengalahkannya. Bangsa Asyur yang terkenal kuat seperti yang saya katakan tadi sudah meraih kemenangan, begitu banyak mengalahkan kerajaan-kerajaan. Tetapi ketika Allah bertindak, mereka tidak sanggup menaklukkan kota Yerusalem. Ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah, betapa kuat kekuatan Allah dibanding kekuatan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah krisis yang kita alami, sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan? Banyak orang merasa damai dan aman jika berada pada posisi yang baik. Misalnya, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki duit yang banyak, kita memiliki kedudukan yang penting dalam satu organisasi. Maka kita cenderung berpikir bahwa dengan posisi tersebut yang kita dapatkan, kita bisa mengendalikan segalanya. Bahkan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, terutama saat mengalami krisis ekonomi di dalam keluarga, maka kita akan mulai gentar, kita akan mulai goncang, kita takut, dan kita tidak mengalami kedamaian lagi di dalam hidup kita. Mengapa? Karena kekhawatiran kita tadi sudah menguasai hidup kita. Kita akan terus berpikir bagaimana mungkin saya bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Yang terus ada di dalam pikiran kita adalah cicilan yang belum lunas, biaya anak sekolah yang terus menunggak, biaya hidup sehari-hari yang semakin hari semakin mahal. Bahkan juga kita memikirkan biaya perawatan istri supaya kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih molek di mata suami. Bahkan kita memikirkan banyak hal. Kita memikirkan apakah kita sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini. Kenapa? Karena pengeluaran kita begitu besar, tetapi pendapatan yang kita miliki sangat kecil, bahkan tidak ada. Ada yang punya bisnis tetapi tidak berjalan dengan lancar. Ada juga orang yang susah sampai saat ini mencari pekerjaan. Ada yang sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi di tempat pekerjaannya ia sedang menghadapi masalah. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya bukan status atau posisi kita yang baik yang menentukan kita akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan keamanan. Melainkan melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Meskipun kita berada di dalam situasi krisis sekalipun, jika kita berserah penuh kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan menolong kita, kedamaian itu akan muncul secara sendiri di dalam diri kita. Karena kenapa? Kita sudah merasa aman. Akan ada Allah yang membentengi kita, ada Allah yang melindungi, akan ada Allah yang menolong kita. Bukan berarti di sini posisi kita pasif ya, tetapi kita menyadari keterbatasan kemampuan kita. Adalah sesuatu hal yang salah juga bila kita sudah ada pada posisi yang baik, tetapi kita tidak melibatkan Tuhan sama sekali dalam hidup kita. Ingat, sekuat apapun Raja Sanherib ini, ia dapat dikalahkan Allah
bahkan dibinasakan oleh Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa menandingi kekuasaan Allah. Ketika kita mulai merasa sombong, kita perlu hati-hati. Jangan sampai Tuhan menghancurkan kehidupan kita. Mari kita sadari diri kita di hadapan Tuhan. Mari, sekali lagi saya katakan, berserah kepada Tuhan, maka kedamaian itu pun akan menyertai kita, akan mengikuti kita, dan keamanan pun akan selalu menjadi tameng kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Allah dikatakan sebagai kota benteng kita? Karena Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Sekali lagi, karena Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Nah, di sini pemazmur menyatakan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Ayatnya ke-9, pemazmur mengajak kita untuk melihat tindakan Allah, pekerjaan Tuhan merujuk pada intervensinya dalam sejarah. Baik di dalam menghancurkan kejahatan maupun melindungi umatnya. Meskipun banyak kesulitan, Allah selalu aktif dan berkuasa. Kemudian ayat yang ke-10 ini menunjukkan kedaulatan Allah atas konflik dan peperangan. Dia memiliki kuasa untuk menghentikan perang dan mengalahkan musuh. Ia mengingatkan kita bahwa Allah memegang kendali atas situasi yang tampak kacau dan dapat membawa perdamaian. Dan di ayatnya 11, di sini Allah mengajak kita untuk berhenti sejenak, tenang dan mengenali kuasanya. Ketaatan untuk diam di sini adalah cara kita untuk membuka hati dan pikiran agar dapat melihat kehadiran Allah. Ini juga menekankan bahwa pada akhirnya Allah akan mendapatkan pengakuan dan tempat yang tinggi di antara semua bangsa. Dan terakhir di ayatnya ke-12 ini menegaskan bahwa Allah adalah perlindungan dan kekuatan bagi umatnya. Sebagai Tuhan semesta alam, Dia memiliki otoritas yang tak tertandingi. Allah Yakub di sini menjadi simbol perlindungan yang aman bagi umatnya di tengah kesulitan. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ini menekankan kedaulatan dan kuasa Allah di dalam mengendalikan sejarah, menghentikan peperangan dan memberikan kedamaian. Nah, jika Allah berdaulat dalam sejarah dan mengendalikan segala sesuatu Bapak Ibu, mengapa kita harus takut dan khawatir menghadapi tekanan hidup? Jika Dia adalah Allah yang memberikan pertolongan kepada umatnya di masa lalu, maka Dia adalah Allah yang sama akan memberikan perlindungan dan bantuan kepada kita saat kita menghadapi situasi dunia yang tidak menentu saat ini. Amin ya Bapak Ibu. Dalam masa sulit, kita diingatkan untuk mengambil waktu untuk berdiam diri, merenung dan mengandalkan Allah yang selalu hadir melindungi. Ini memberi harapan kepada kita dan keyakinan bahwa Allah akan selalu memimpin dan melindungi setiap kita yang percaya kepadanya. Apakah kita siap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Seperti Hizkia yang menyerahkan seluruh Yehuda ke dalam tangan Tuhan saat diserang oleh Raja Sanherib dengan tentaranya yang begitu kuat. Apa yang menjadi musuh kita pada saat ini? Apa yang menjadi ancaman kita pada saat ini? Ekonomi yang beratkah? Harga-harga kebutuhan yang tidak mampu kita atasi? Wabah penyakit?
yang sekarang sedang gencar-gencarnya menakut-nakuti kita? Seperti yang saya katakan di awal? Atau kejahatan yang terjadi di mana-mana sekarang? Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang kelima berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya mengajak kita untuk sama-sama membacakan ayat ini. Kalau boleh ditampilkan. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Tiga, dua, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin untuk sejauh pemberitaan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, di sini saya akan menyanyikan satu pujian. Semoga pujian ini bisa menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kita. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, bisa bersama-sama dengan saya untuk menyanyikan pujian ini. Mari kita mengambil sikap tenang. Mari kita renungkan setiap bait yang dinyanyikan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sekali lagi kita naikkan pujian. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian. Dia akan memberi kedamaian abadi. Lebih sungguh katakan, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam setiap persoalan hidup yang kami alami saat ini, yang membuat jiwa kami tertekan, kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, ada jaminan kekal yang memberikan kami pertolongan dan perlindungan. Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak menghadapi persoalan hidup. Tuhan akan selalu menjadi kota benteng kami yang memberikan perlindungan kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Engkau akan memberikan kekuatan, kedamaian, serta keamanan bagi kami. Karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kami tidak meragukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami meragukan Engkau di dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi masalah, kami berjalan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan sebagai kota benteng hidup kami. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata. Anak-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran. Tetapi kuasa-Mu tidak terbatas untuk bekerja dalam setiap hati dan pikiran jemaat Tuhan. Sehingga melalui kebenaran yang sudah didengarkan pada saat ini bisa bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kebenaran yang sudah kami dengarkan pada saat ini, kami bisa membagikan kepada orang-orang di luar sana, agar kami sama-sama dikuatkan, agar kami sama-sama menjadi berkat, dan kami bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore pukul 17 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pukul 9 pagi dan pukul 17 sore, disertai perjamuan kudus. Harap jemaat dapat mempersiapkan diri, dan jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Tiap hari Selasa pukul 19 via Zoom ada kebaktian kaum bapak atau kaum pria. Harap seluruh kaum bapak atau kaum pria dapat mengikutinya. Juga hari Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita dapat mengikutinya karena tidak harus meninggalkan rumah. Setiap Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba Tuhan di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu juga pada pukul 18 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pembangunan.
Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Ibu Lea dan Saudari Resa. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kami. Hari ini kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mempersembahkan dengan kerelaan hati kami, dan ketulusan hati kami, supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan kepadamu ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi tolonglah kami Tuhan, supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian, serahkanlah pada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih bila persembahan yang diberikan anak-anak-Mu ini sampai ke hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajari pada hari ini supaya kami tetap berlindung pada Engkau, supaya kami menyerahkan segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami rancangkan, yang kami takutkan, yang kami khawatirkan kepada Tuhan. Kami tahu di dalam Engkau kami terlindung, kami aman, karena Engkau yang memiliki segala sesuatu. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Kami tahu nasib orang ada di dalam tangan Tuhan sendiri. Tuhan menentukan segala sesuatu menurut kehendak-Nya.
Dan kami tahu orang-orang yang percaya tetap akan Tuhan tempatkan sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan lindungi, orang-orang yang akan mendapatkan bagiannya menurut kerelaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, serta kuasa-Mu yang besar, urapan-Mu yang besar, supaya hamba-Mu boleh melayani Tuhan dengan tulus hati, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pagi ini. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami tahu ada masalah dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa hadir. Mungkin karena sakit, mungkin karena pergumulan yang hebat, mungkin karena masalah ekonomi, mereka mengalami hal-hal yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan tidak menegakkan mereka. Hamba juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang jemaat-Mu yang sudah lama tidak ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga Tuhan pelihara, Tuhan tolong mereka mengingat kembali untuk berbakti lagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga pada kesempatan hari ini untuk bangsa negara kami, Indonesia ini Tuhan. Bulan depan ini Tuhan akan ada pergantian kepemimpinan negara kami. Pemerintahan kami akan berubah, diserahkan kepada pemimpin yang terpilih. Untuk ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan selama transisi ke perpindahan kepemimpinan ini. Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya tidak terjadi hal-hal yang bergejolak, semuanya terkendali aman. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang mencoba memancing kerusuhan di negeri ini. Mereka sering mencela, mereka sering mengkritik, mereka sering menjatuhkan, mereka sering mencari-cari masalah di dalam negeri ini sehingga negeri ini dipenuhi oleh kekisruhan. Kami menyerahkan mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni mereka, Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh menggunakan akal pikiran mereka didharma baktikan untuk Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk kondisi ekonomi, keuangan di negeri ini serta harga-harga yang melambung ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya pemerintah yang ada dapat mengendalikannya dengan baik. Juga cuaca Tuhan, kami bersyukur sudah ada beberapa tempat sudah turun hujan. Namun ada badai, ada kerusakan, ada banjir, walaupun beberapa kali baru hujan saja. Kiranya Tuhan tolong supaya keadaan bangsa kami, keadaan alam terkendali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami menyerahkan Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan tolong supaya panitia Natal boleh mempersiapkan diri, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kejernihan hati, keikhlasan hati, ketulusan hati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena pada masa Natal ini Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Segala jerih lelah kami kiranya Tuhan tolong supaya kami tidak menganggapnya itu sebagai jasa kami, tapi sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalam kepanitiaan ini Tuhan dengan hikmat-Mu supaya bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Juga dana yang diperlukan kami percaya Tuhan yang memiliki alam semesta ini akan mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, supaya kami tetap terlindung aman sentosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Dan doa teduh.